Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. 4 buah gaya masing-masing F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 10 Newton, dan F4 10 Newton. Keempat gaya ini sama. Dan panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE. Itu 1 meter. Jadi kalau kita tuliskan di sini 1, ini juga sama ya. Sini 1, 1, 1. Dengan mengabaikan berat batang AE, ini tanpa ada gaya berat, berarti tidak ada W ya. Tidak ada gaya berat. Gaya berat atau simbolnya itu W ya, weight. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarannya jika. Berarti di sini ada dua buah pertanyaan dalam satu soal. Poros putar di titik A dan poros putar di titik D. Kita jawab yang pertama dulu. Untuk yang bagian A, putar atau sumbu putar ya. Ini berarti porosnya itu poros di A. Yang ditanyakan, kita langsung diketahui dulu. Di sini kita tuliskan yang diketahui. Itu F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4. Itu besarnya sama 10 Newton. Kemudian panjang AB sama dengan BC, CD dan DE itu sama dengan 1. Ini 1 meter ya. Berarti di sini ada R AB 1 meter. Berarti kalau misalkan di sini R AE itu sama dengan 4 meter. Kemudian kalau ditanyakan R AD itu sama dengan 3 meter. Kemudian R AC 2 meter. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah momen gaya. Jadi ditanyakan momen gaya ya. Karena ada 4 gaya, berarti yang ditanyakannya itu tau total. Tau total, tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 dan ditambah tau 4. Karena ada 4 buah gaya yang bekerja pada sistem. Kita cari satu-satu. Untuk yang pertama, tau 1. Nah, semua gaya membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi kita bisa langsung saja F1 dikalikan jarak. Lihat porosnya di mana atau sumbu putarnya, yaitu di A. Secara gambar ini ya, di A. Ini sumbu putar. Ini misalkan di sini B, C, D dan selanjutnya ya. Kemudian ada gaya dari atas ke bawah. Nah, ini F-nya, F1. Karena sumbu putar di A, kemudian titik tangkap. Arti titik tangkap itu adalah gaya menangkap di titiknya. Berarti kalau begitu ini R A, titik tangkap di mana? Di A. Kemudian sumbu putar di mana? Di A juga. Nah, sama dengan F1-nya 10 dikali R dari A ke A itu sama dengan 0. Nah, berarti 0 Newton meter. Berarti ini tidak berputar. Putar ya. Kemudian tau yang kedua. Tau 2 sama dengan F2 dikali R, jarak dari titik tangkap. R2 itu ada di C. F2 nya menangkap titik C. Sementara
sumbu putarnya ada di A. Sudutnya sama ya, 90 derajat. Tidak usah ditulis karena sin 90 sama dengan 1. F2 nya itu sama dengan 10. Kemudian R dari A ke C atau dari C ke A itu sama dengan 2 meter. 2 ya, 2 meter. 2 dikalikan dengan 10 itu sama dengan 20 Newton meter. Berarti ini dia berputar karena tidak nol ya. Bagaimana berputarnya? Lihat, kita gambar. Kita gambarkan dulu. Ini titik A sebagai poros atau sumbu putar. Kemudian ini titik C. Dan ini ada F2. F2. Lihat, dia itu berputar, berarti cenderung akan ke searah jarum jam. Ini sumbu putarnya ya. Ini gayanya ke sini, menekan ke sini. Dia berputar searah jarum jam. Kalau searah dia itu positif. Jarum jam. Jadi kita kasih tanda positif. Ini ya positif. Kita lanjutkan lagi. Tau yang ke-3 itu sama dengan F3 dikali jarak dari titik tangkap ke sumbu putar. Sumbu putarnya kita tuliskan di sini ya. Ini sumbu putar. F3 itu menangkap titik D. Nah, berarti jarak dari A atau dari D ke A atau dari A ke D sama dengan F3 nya 10 RAD itu sama dengan 3 ya, 3 meter. Hasilnya 30 Newton meter. Lihat perputarannya, dia itu berputar. Ini sumbu putar, ini titik tangkap, dia cenderung menekan tuh seperti ini. Positif berarti ya, ini positif. Kenapa dia positif? Searah jarum jam. Kemudian yang terakhir ini ada tau. Yang tadi tau 1, tau 2 dan tau 4 ya, tau 4 sama dengan F4 dikali jarak dari sumbu putarnya tetap di A. Ini yang ditanyakan dalam soal. F4 itu menangkap titik E, berarti jarak dari A sampai E. F4 itu sama dengan 10. Jarak dari sumbu putar ke titik tangkap itu adalah 4, sama dengan 40 Newton meter. Bagaimana arahnya? Kita lihat secara gambar, dari gambar lagi ya. Dari gambar sumbu putar di A, kemudian ini titik E. Gaya dari atas, dia akan menekan ke bawah ya, menekannya. Berarti dia cenderung akan ke sini ya. Lempengannya akan ke sini nih. Berputar seperti ini. Dengan A tetap di tengah ya, poros. Jadi kalau searah dia itu positif. Searah jarum jam. Jadi kita dapat mengetahui besarnya momen gaya total itu sama dengan tau 1 0. Kita tulis dulu tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Tau 1 itu sama dengan 0, tau 2 nya positif 20, tau 3 nya positif 30, dan tau 4 nya positif 40. 20 ditambah 30 adalah 50, 50 tambah 40 adalah 90 Newton meter.
Ini positif atau negatif? Ya, ini positif. Berarti kalau positif dia berputar searah jarum jam. Ini ya. Untuk nomor 4 bagian B. Bagian A, maaf. Nah, kita lanjutkan ke bagian B yang ini ya. Hanya bedanya itu D itu porosnya ada di D. Oke, kita hapuskan dulu yang ini. Kita hapus dulu ya. Kalau yang diketahui itu masih sama, cuman yang berbeda dalam soal itu adalah porosnya atau titik sumbu putarnya. Baik, yang bagian B itu poros atau sumbu putar ya di D. Nah, sama yang ditanyakan tau total. Karena ada 4 buah gaya, berarti tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 dan tau 4. Kita cari satu-satu. Untuk tau 1 berarti F1 dikali R, jarak dari sumbu putar, karena sumbu putarnya ada di D, ini berarti RD. Kemudian menangkap titik apa? F1. Ini F1 itu menangkap titik A. Nah, berarti yang dicari F1 nya adalah 10, R dari A ke D atau dari D ke A ya, dari A sampai dengan D itu sama dengan 3. Hasilnya 30 Newton meter. Nah, kita cari arahnya. Kalau ini titik A, itu adalah titik tangkap ya, karena gaya berada pada titik A ini. Kemudian jarak dari A sampai D itu 3. Ini sumbu putar nih, ingat ya, sumbu putar. Berputarnya berarti dia itu akan ke sini. Nah, kalau kita tengah-tengahin seperti ini, dia berputar berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia itu negatif. Berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Kita lanjut lagi, tau 2. Tau 2 itu F2 dikali jarak dari sumbu putarnya ada di D. Nah, F2 kita lihat gambar. F2 itu menangkap titik C. F2 nya sama dengan 10, R dari D ke C itu sama dengan 1, sama dengan 10 Newton meter ya. Ini arahnya kita lihat, kita gambarkan dulu. F2 itu ada di titik C, kemudian sumbu putar ada di D. Ini sumbu putar ya, ingat ya. Berarti dia cenderung, nah seperti ini lagi, negatif. Kenapa dia negatif? Berlawanan jarum jam. Oke, kita cari yang berikutnya. Tau 3. Tau 3 itu F3 dikali jarak. Nah, sumbu putarnya ada di D. Kemudian titik tangkap. F3 menangkap titik apa? Titik D. Ternyata sama. Tepat di titik itu. F3 nya 10. Jarak dari D sumbu putar ke D titik tangkap sama dengan 0.
Newton meter. Jadi ini tidak berputar. Tidak berputar ya. Berikutnya tau 4 yang terakhir, F4 dikali jarak dari sumbu putarnya ada di D, titik tangkap. Lihat F4 menangkap atau berada pada titik E. Jarak dari D ke E itu sama dengan 1 ya. Jadi 10 dikalikan 1 itu hasilnya 10 Newton meter. Untuk arahnya, untuk menentukan arah, kalau kita gambarkan ini batangnya, sumbu putar ada di D, ini sumbu putar, dan titik tangkap ada di E ya, ke sebelah bawah. Nah, berarti dia cenderung kan searah jarum jam. Nah, ini berputar ya, lihat arah perputarannya. Kalau searah berarti dia itu positif karena searah jarum jam. Searah jarum jam ya. Jadi tau totalnya adalah, nah yang ini ya, tau total, tau satunya negatif 30 ditambah tau 2 nya itu sama dengan negatif 10, berarti minus ya, minus 10. Kemudian tau 3 adalah 0, dan tau 4 ditambah positif 10 sama dengan negatif 10 ditambah negatif 30 ditambah negatif 10 adalah negatif 40 ditambah 10 berarti tinggal negatif 30 Newton meter. Nah, kalau ada tanda negatif berarti dia berputar berlawanan jarum jam.